pulang ke Nias. Apa yang terjadi? Saya dipaksa lagi sama orang tua saya, dan kesal orang tua saya ketika saya sudah tidak meyakini agama Kristen lagi. Dan mereka udah tahu kalau saya udah feeling saya itu udah ke Islam, dan saya tidak dibolehkan lagi untuk pergi merantau. Ya, karena saya itu memang saat itu ketika sudah kelas 3 itu saya udah sering ini ikut-ikut ngaji gitu, ikut ngaji remaja. Dan saya itu belum mengiyakan Islam. Ya, saya katakan saja saat itu saya Islam, padahal enggak gitu ya. Ini kamuflase ya. Gitu. Tapi enggak apa-apa gitu ya. Mungkin sebuah sebuah skenario dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana untuk menggembleng saya menjadi seorang yang benar-benar Islam ya. Lalu kemudian sudah ini Allah punya kehendak lain. Allah selamatkanlah saya itu melalui paman saya. Paman saya ini pergi ke Riau untuk bekerja. Lalu saya itu dijamin oleh paman saya bahwa Ananda Lianus tidak lagi berkeyakinan kepada agama Islam itu, dan dia pasti kami akan syahadatkan baptis lagi ya. Kalau kita syahadat ya, kalau mereka baptis ya. Dan ternyata ya pendirian saya tetap bahwa saya dialog kepada pemuka-pemuka agama di daerah Perawang Riau. Itu tepatnya di daerah Perawang Riau, sebuah daerah yang industri di sana, dan saya kerja saat itu. Ketika saya sudah mulai kerja di perusahaan PT Indakiat Pulp and Paper, kerja di bangunan sebagai kontraktor lah istilahnya ya, kontraktor bagian bangunan sipil ya. Lalu kemudian betul-betul sih, kadang bangunan setahun ini, tahun depan saya masuk ke ini lagi bagian las gitu ya. Dan itu perjalanan, dan akhirnya saya bisa diterima sebagai karyawan kontrak di PT Indakiat itu dulu. Nah, walaupun saya nanti terakhirnya itu endingnya itu saya keluar itu karena bertengkar sama siapa? Pendeta Dali Munte, pendeta Marga Munte kan ada Dali Munte, ada Munte. Dali Munte itu lebih ke Islam dia, kalau Munte enggak, dia lebih condong kepada Kristen. Ya sudah. Ketika dia beli, dan ketika saya udah 2 tahun di sana, lalu saya itu masih dipaksa, sehingga dulu ada paman saya itu seorang pendiri yayasan Kristen Katolik namanya Mas Sudirin, yayasannya di Kabupaten Siak itu. Saya pernah ditenggelamkan di kolam oleh paman saya karena dia merasa malu di hadapan jemaatnya. Kok bisa-bisanya ini si Lianus tidak mau lagi ke gereja karena saya dipaksa dan tidak ada, dan kemudian condongnya kepada Islam. Sebenarnya hati saya udah ke Islam semuanya, tapi belum syahadat itu ya. Ya tadi lalu dipaksa saya dan dipukul saya, ditampar sama paman saya yang paling musuh ya dalam kolam. Dan saya bilang sama mereka, Anda sekali lagi mau menyiksa saya sini, maka saya akan melapor kepada komunitas Islam untuk menghajar kalian. Saya katakan gitu, akhirnya berhenti. Ya, kalian masih maka saya akan lapor kepada orang-orang Islam di sini untuk menghajar kalian, dan orang Nias akan dihabisi di sini. Saya katakan itu, orang Nias akan dihabisi di daerah Perawangnya. Bisa saja orang Nias akan di-outkan dari Perawangnya. Ya, karena kalian memaksa saya. Akhirnya berhenti. Tapi saya juga berpikir, ini paman saya. Jangan dong, sampai diusir sini nggak ada kerjaan nanti ya. Jadi saya mau punya hati ya. Ya saudaraku kalau mendengar ini, artinya walaupun saudara Anda ini sudah hijrah pada Islam, saya masih menghargai kok Kristen. Saya tidak pernah mencela karena keluarga saya masih mayoritas Kristen seperti begitu. Nah akhirnya dengan gundahan hati seperti tadi itu, sampailah pada titik temunya di bulan Januari saat mau mulai dari Natal. Lalu saya terus merenung dan siapa sih sebenarnya Tuhan yang semesta alam ini. Dan saat itu saya sudah masuk pada puncak kemaksiatan yang luar biasa, yang itu saya akan mengakhiri gitu. Dan saya harus berlepas diri kemaksiatan ini, dan saya harus menentukan diri saya karena saya sudah umur 22 tahun, siapa Tuhan yang saya sembah. Saya tidak mau karena saya sudah berpisah sama paman saya sudah sewa rumah sendiri. Dan ternyata memang lantunan ayat itu yang seperti tadi di kota Medan terus terulang-ulang.
inilah yang menjadikan saya semakin kuat dan meyakini, oh ini kayaknya inilah kebenaran. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, sampailah 1 minggu. Puncaknya saya tidur di lapangan Masjid Al-Istiqomah, Perawang, Riau, lalu bersama teman-teman yang tukang mabuk saat itu. Dan saya akan mengakhiri kemaksiatan saya berjanji saat itu, dan saya akan mengakhiri kekufuran saya. Saya harus tahu, saya harus menjadi Lianus yang dahulu yang baik itu ketika saya ada dalam karantina Katolik. Saya harus tahu siapa Tuhan sebenarnya, dan saya harus tahu siapa Muhammad itu, dan apa sebabnya orang-orang Islam itu tidak makan babi. Saya harus pasti itu, ya, siapa Tuhan sebenarnya yang disembah dan siapa itu Muhammad, ya. Bagaimana orang-orang Islam itu terhadap Nabi Isa, dan kenapa itu babi tidak dimakan. Itu yang menjadi pertanyaan saya, dan saya lakukan itu, perenungan itu selama 1 minggu, ya. Dan puncaknya satu malam saya tidur di lapangan bersama teman saya, orang Lombok. Ini bandel juga ini orang Lombok ini. Ada 3 orang Lombok sama orang Jawa Tengah, ya, orang Jawa Tengah, tidurkan bertiga di lapangan. Habis kami selesai untuk memabukkan. Nah, itu jalannya saya untuk mencari kebenaran, siapa yang harus saya yakini, harus ini Tuhan. Dan saya berdoa kepada Tuhan terus, ya Tuhan, tolong tunjukkan. Aku tidak mau lagi menjadi gundahan hati, menjadi sakit. Ternyata saya sakit batin, fisikis, ya. Psikis saya sakit karena saya harus menyembah, dan saya harus ke tempat ibadah yang saya tunjuk. Jangan sampai salah langkah. Akhirnya begitulah kebesaran Allah ketika saya mengadakan tangan di pas jam 1 malam. Saat itu setelah tahun baru, karena saya memikir ini kok seperti begini ritualnya kalau seandainya udah tahun baru, kok seperti begini ritualnya orang Kristen, kok seperti begini ketika ritualnya di malam hari kelahiran Yesus Kristus itu kok seperti ini. Saya jadi merenung. Akhirnya endingnya Allah berikanlah cahaya kepada saya, sebuah seperti cahaya menerangi jiwa saya saat itu condong kepada Islam. Saya minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, tolong tunjukkan kepadaku, itulah doa saya dulu. Tolong tunjukkan kepadaku, ya Tuhan, agama mana yang saya pilih, nabi mana yang saya harus ikutin. Jika dia itu Islam, ya Tuhan, maka condongkan luluhkan hatiku, ya, untuk memeluk agama Islam itu, dan kuatkan keyakinanku kepada Muhammad. Dan jika itu Kristen yang benar, ya Tuhan, maka condongkan juga hatiku dan hilangkan kenikmatan Islam itu, keyakinan Islam itu dalam hatiku. Lebih condong, artinya hanya 2. Sebenarnya ternyata doa yang saya lakukan itu adalah istikharah dalam Islam. Ternyata saya pikir itu istikharah. Wah, Masya Allah, ini luar biasa Allah berikan sama saya seperti itu. Akhirnya, ya saudaraku, ya, saya nyatakan condong pada Islam. Saya temuilah seorang marbot masjid, imam masjid, marbot plus dia imam. Kalau di Sumatera itu, di Riau itu dikatakan garim. Garim itu penjaga yang marbotnya, dan jet plus jadi imam. Nah, saya temuilah itu sahabat. Ternyata sahabat ini orang yang sudah tobat dan sudah belajar agama. Dijelaskannya lah tadi yang menjadi gundahan hati. Begini loh Lianus. Sampai sekarang dia masih manggil Lianus sama saya gitu. Karena masih kental, karena persahabatan yang luar biasa dulu. Tuhan itulah misalnya seperti begini, dijelaskan tadi, ya. Jadi kita menjadi orang yang diberikan oleh Tuhan akal dan daya berpikir ini, kita harus berpikir, kan nggak mungkin dong yang pencipta itu sama dengan diciptakan. Oh iya, benar juga ya, merenung saya itu. Kedua, kedudukan Muhammad dalam agama Islam itu seperti begini. Kedudukan Isa dalam Islam itu seperti begini. Dijelaskan, akhirnya dibukalah itu ayat. Oh, ini ayat yang saya dengar dulu yang ketika saya di kota Medan itu, sama yang saya dengar sini. Iya, ini yang kamu dengar itu. Masya Allah, saya bilang. Ini ditampakkan sama terjemahan itu. Ya Allah, saya bilang, kok luar biasa agama ini. Kok lebih detail sekali menjelaskan pembelaan kepada Isa. Lebih detail sekali menjelaskan pada keluarga Imran dan Maryam. Penasaran jadi. Kemudian Nabi Muhammad ini begini loh, Nabi Muhammad seperti begini. Jelaskan. Lah, kok selama ini Muhammad dileceh-lecehkan, ayatnya bilang apalah itu seorang pendusta. Ya, itu dulu yang saya dapatkan dulu. Dibilang Nabi Muhammad, ini nggak boleh, saudaraku ya. Anda yang menonton sekali katakan, jangan pernahlah celain Muhammad, ana rugi.
setidaknya Anda tidak menjadi pencela, maka Anda sudah punya punya kebaikan. Jadi Muhammad Nabi Muhammad itu adalah nabi, dan itu adalah nabi yang diyakini, yang harus mestinya oleh orang, karena dalam apa sendiri, dalam Taurat sendiri ada, saudaraku. Cuman kan dia nggak pandai baca tahu ayat-ayat Taurat dan ayat-ayat Injil, ya. Dan Injil juga ada seperti begitu, cuman ya ini aja nggak diungkapkan oleh para pembesarnya, ya, nggak diungkapkan oleh pembesarnya. Oh gitu, saya bilang. Kemudian apa sebabnya nggak makan babi? Loh, dijelaskan sama saya tentang babi itu, keharaman babi itu juga ada dalam Injil seperti begini, juga ada dalam Al-Quran seperti begini. Kemudian mudorotnya apa sih? Ya, ada banyak mudorot tentang penyakit yang bisa memberikan kerugian pada seorang yang terus makan babi itu sendiri. Dan kemudian babi itu kan bisa seperti bisa menjelma jadi babi ngepet dan lain sebagainya. Ini kan kejelekan luar biasa, ya. Jadi ya itu yang kami yakini dalam Islam, ya. Tapi kalau orang saudara-saudara Kristen yang masih meyakini tentang makan babi, ya silakan saja, itu urusan dia. Jadi itu dalam kita bahwa itu tidak memberikan kesehatan secara fisik, ya, ketika kita mengkonsumsi. Apa bedanya dengan dengan sapi? Sapi beda. Sapi itu makan ini yang baik-baik, ya. Sapi itu makan yang rumput, itu dipilih, ya. Dan kemudian tidak memberi, walaupun ada sekarang ini yang dibilang orang ada penyakit begini yang tapi itu tidak dimakan orang Islam. Kalau sudah berpenyakit, totalitas tidak dimakan. Semuanya yang dimakan adalah yang baik-baik, ya. Karena dalam Islam itu katanya dijelaskan sama saudara-saudara Surya di dahulu itu bahwa Islam itu makanannya itu halalan thayyibah, itu halal dan baik. Maka itu tidak sembarang dimakan, tidak serta-merta karena lalu dimakan, enggak, katanya seperti begitu. Nah, itulah akhirnya saat itu saya katakan, oh gitu, Masya Allah, saya nangis saat itu. Dan karena nangis itu karena terenyuh dengan hal-hal yang saya yakini dahulu dan belum mendapatkan jawaban, ya, tentang ketuhanan. Dijelaskan dengan detail tentang ketuhanan itu, akhirnya lah bisa saya terima. Dan saya katakan, sadarkan saya. Apa kata saudara Suryadi? Oh, nggak bisa kalau disadarkan, harus ada pengurus masjid, ya. Oh enggak, saya tidak mau dilihat oleh orang, karena mohon maaf, saat itu saya pimpinan geng. Saya pimpinan geng saat itu di daerah Jalan Istiqomah itu, pimpinan. Jadi ya kalau mau malak anak-anak yang kosan, saya ketuanya itu. Anak yang orang Nias itu ketuanya itu, saya ketuanya. Dipukul gitu. Ternyata kesalahannya fatal yang saya lakukan. Akhirnya saya minta maaf nanti itu orang-orang Bandung. Nah, akhirnya ya saya tidak mau kalau seandainya terang-terangan saya masuk Islam, karena nanti diejek, dan ternyata benar diejek. Saya masuk Islam dan diam-diam ketahuan sama jamaah, Lian sudah masuk Islam, karena saya udah 3 hari saya masuk Islam karena rutin ke masjid. Saya janji saat itu ketika saya sudah masuk Islam, maka saya benar-benar harus belajar Islam, dan saya harus benar-benar taat di masjid sebagaimana saya taat di gereja dahulu. Seperti itu. Saya balikkan itu ketaatan itu. Nah, ketahuanlah sama orang. Itu saya yang pertama coba. Dihadang saya sama orang Islam. Iya, saya nggak sebutkan nama ibu itu. Laki-laki itu, orang Lombok. Dihadang. So-soan kau juga baru dapat, entah benar apa tidak Islam kau itu, katanya sama saya. Kemudian besoknya lagi saya dicemooh sama si ibu. Lianus, kau alim kau, sosok soleh kau, ngapain terlalu rajin kau ke masjid? Ini apa-apaan sih orang? Kok saya akhirnya tadi sama orang Lombok itu ketika ditahan, saya bilang sama dia, kau sekali lagi kau tahan aku, maka ini kena sama kau, pecah mulutmu, saya bilang. Karena saya ketua, maka mereka takut semua. Awas kau sekali lagi, kau halangi aku sekali lagi, maka ini pecah mulutmu. Kalau enggak, aku banting kau pecahkan kepala pakai besi. Saya tidak pernah takut mati, ya.
Kau udah tahu kan aku dari dulu. Akhirnya mereka takut, jadi nggak ada yang menghadang. Mungkin mereka menghadang saya tadi kan ini mantan ketua kita. Tapi akhirnya ketika saya ini kebaikan ya. Ketika saya bertobat, alhamdulillah, dan betul-betul alhamdulillah Allah Taala berikan satu kenikmatan sama saya, walaupun pelan-pelan lepas keburukan-keburukan tadi, kemaksiatan itu saya totalitas. Alhamdulillah teman-teman itu pada tobat. Ya, sebagian tobat ya. Mulai ikut saya ke masjid. Itu ternyata luar biasa kan? Ya. Dan kemudian setelah itu ya saya berjanji pada diri saya harus benar-benar saya belajar Islam agar saya bisa menjawab setiap pertanyaan ketika saya ditanya nanti, dan saya harus lagi bisa menyanggah ketika saudara-saudara saya dari Kristen akan menjelek-jelekan saya, akan mendebat saya harus bisa nyanggah itu sehingga saya punya kekuatan. Akhirnya pelan-pelan lah saya belajar saudaraku yang ngaji cerdas ya. Inilah saudara Anda Abdul Aziz lah ya, Al-Fakir ya, yang rumah ini alhamdulillah saat ini. Ketika itu mulailah benih-benih itu saya belajar agama, ikut pengajian ya. Sudah ikut pengajian baru saya berangkat ke pesantren di umur yang tua. Saya berangkat ke pesantren itu umur yang tua, itu umur 27 tahun itu ya. Saya tinggalkan pekerjaan saya ya. Pertama itu ini ketika saya tinggal pekerjaan saya itu saya udah jadi karyawan kontrak ini ya, di perusahaan rakyat dulu. Ketika bos saya manajer Marga Munte itu mengetahui saya masuk Islam, marahnya minta ampun. Itu di sebuah di Indakid itu namanya, dalam satu divisi itu ada seksi ya, ada kepala, dia kepala seksi ini. Jadi kalau disebut kepala seksi itu sebenarnya adalah sudah manajer ya, manajer dalam satu satu maintenance gitu yang dipimpin oleh beliau ya. Nanti beliau itu marah sekali sama saya karena dia pimpinan. Kau tinggalkan apa, rupanya nanya kau Islam ya, itu urusan saya, kenapa Anda ini ya, saya juga jadi Islam, Anda tidak kasih saya makan. Saya juga jadi Kristen, Anda tidak kasih saya makan. Nggak ada untungnya, nggak ada ruginya juga Anda. Oh, kau sudah melecehkan begini. Oh, udah ya terserah saya. Debatlah kami seminggu itu. Akhirnya sampai puncak hampir mau berantem sama pimpinan saya. Akhirnya saya dikeluarkan. Ya, silakan saya bilang. Bos, saya bilang sama dia. Kau keluarkan aku di sini, Tuhan itu tidak diam. Ya, Tuhan itu pasti memberikan jalan saya. Dan itu ujian yang luar biasa. Setelah saya masuk Islam itu saya dipecat ya. Ya ternyata saya udah punya, alhamdulillah memang saya udah punya uang, udah simpanan. Akhirnya saya buka pangkas rambut. Ini jadi obat penawar saya buka pangkas rambut tuh. Buka pangkas rambut ya. Ternyata orang-orang pendeta-pendeta ketika saya udah dengar masuk Islam di daerah Perawang, ada yang mengasih tahu agar saya bisa ini condong masuk Kristen lagi gitu. Nggak berhenti-hentinya datang pendeta dari Bethel, gereja Bethel ya. Ada gereja Bethel saat itu dari namanya Bunut. Kemudian ada gereja GPDI ya dari belakang pipa itu. Datang bertubi-tubi sama saya. Ada yang sok minjam peci saya. Wah, ini nggak benar nih. Saya udah setahun masuk Islam itu. Akhirnya saya ancam, kau kalau sekali lagi kau datang di sini hanya untuk dapat saya mengajak ke agama Anda, maka kau kutendang habis-habisan di situ. Tapi kau kalau mau dialog sama saya silakan. Kita ada argumen, walaupun saya belum mengenal Islam. Coba kita bahas masalah ketuhanan. Ternyata beliau tidak mau seperti itu. Dia hanya menyadarkan saya saja agar saya kembali kepada Kristus. Ternyata tidak ya. Jadi itulah saudaraku ya, itulah perjalanan saya ya. Walaupun saat ini alhamdulillah kita sudah mendirikan yayasan ini sebagai bentuk daripada perjuangan dan pengorbanan kita dalam agama ini ya. Kita akan berusaha bagaimana menjadi orang yang bermanfaat ya dalam agama ini ya, karena memang Rasulullah itu yang dikehendaki dia.